Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya. Pesan buat Teh Novi yang kemarin sempat memanas dengan saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tapi dalam konteks hukum hari ini mohon maaf, kami sudah melakukan pelaporan kepada pihak Polda Jabar. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan kali ini saya akan membahas video yang lagi viral di media sosial, masih dengan polemik Agus, yang dimana Mas Agus sendiri melaporkan Teh Novi, orang yang membantu Agus ke kepolisian. Lagi-lagi salah satu pengacara Agus yang secara brutal mengatakan aib seorang Novi adalah seorang pengguna narkoba. Pengacara Agus mengatakan sudah mengantongi semua bukti Novi adalah pengguna narkoba, lengkap dengan teman-teman pengguna yang lain secara bersamaan, katanya. Pengacara Agus juga menantang segera BNN untuk turun tangan dan Novi untuk segera dilakukan tes urin. Tak hanya Novi, John LBF pun juga ikut ditantang taruhan sebesar 5 miliar kalau dia bisa memenjarakan Novi dan akan berhenti menjadi lawyer selama-lamanya. Bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya. Negatif. Kita cek urin tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoba, katanya gitu. Nah, ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah, tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah, ini ada buktinya semuanya lengkap guys ya, tuh lengkap semua. Tuh 2019 2018 nih ada semua lengkap ya, ini bukti-buktinya semua. Teman-teman, saya mau ngingetin buat kalian-kalian semua yang mungkin dikasih rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya ngingetin, kain kafan itu dibuat gak ada kantongnya, cuma selembar kain. Tidak ada kain kafan yang dibuat ada buat naruh kantong berlianmu, nanti kamu bisa bawa pulang ke akhirat nanti. Kuburan manusia itu paling besar itu ukurannya 2x1. Artinya apa? Ya, ketika kita meninggal, jasad kita masuk ke kuburan itu ukurannya cuma 2x1. Sertifikat rumah kita nggak bisa dibawa, harta-harta kita di dunia ini nggak bisa dibawa. Kita lahir ke dunia ini nggak bawa apa-apa, pulang pun nggak bawa apa-apa. Cuma mau ngingetin, selama hidup kalau kamu punya rezeki lebih, jangan sombong, jangan arogan. Saya suka geli kalau melihat orang yang duitnya masih belum seberapa gitu kan, tapi udah laganya kayak yang punya dunia gitu. Semua orang disenggol, diganggu gitu kan, ganggu bisnis orang dan lain-lain gitu. Nanti lu emang mati bisa nguburin diri lu sendiri? Emang lu mati bisa datang ke liang lahat lu kuburin sendiri? Lu butuh orang lain. Jangan arogan, jangan tinggi hati. Hartamu itu cuma titipan. Uang yang kamu punya, harta yang kamu punya itu titipan. Suatu saat nanti namanya titipan itu harus dikembalikan. Video ini saya tunjukkan buat orang-orang yang merasa punya dunia, yang merasa punya uang segala-galanya. Bisa atur hukum lah, bisa atur negara lah, bisa atur apalah ya. Nggak boleh seperti itu. Hidup itu yang adem-adem aja, jangan cari musuh. Kalian introspeksi diri, termasuk saya juga introspeksi diri, bahwa hidup kita ini sementara. Milikilah makna, tinggalkan warisan yang baik, legacy yang baik untuk generasi selanjutnya. Selamat makan siang. Ya, selesai sudah tantangan untuk Teh Novi karena sudah beredar di media sosial hasil tes urin Novi, yaitu dikatakan negatif. Kemudian lucunya, pengacara nasional Agus menjadi bahan candaan netizen di seluruh jagat raya. Kalau kita bayangkan bagaimana reaksi Agus mendengar kabar pengacaranya yang bukan kaleng-kaleng ini. Tapi kita coba balik ke pernyataan Agus. Di banyak media sosial, Agus selalu mengatakan kalau dirinya tidak pernah meminta untuk dibantu open donasi kepada Novi. Lagi-lagi si Agus sepertinya tidak mau kehilangan uang donasi itu dari netizen ini. Agus sambil memohon-mohon kalau kalian sudah ikhlas, apapun yang terjadi setidaknya itu menjadi ladang pahala untuk kalian yang sudah memberi.
juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah nggak saya meminta sama kalian, coba kalian ulang lagi dari awal. Apakah saya meminta, tapi kalian yang memberikan sama saya. Saya mohon sama kalian, kalian yang memberikan, ya kalianlah harus ikhlas juga gitu, apapun yang terjadi gitu kan. Setiap yang kita sumbangkan, setiap yang kita sedekahkan sama orang, ya setidaknya itu kan ladang pahala sama kalian gitu. Wow, sepertinya Agus masih menginginkan uang itu kembali ke tangan Agus. Ya, ada juga pernyataan Agus yang sangat kecewa dengan netizen yang hanya sekedar tahu, informasi dari omongan satu pihak, kemudian menghujat sampai melebar ke sana ke sini. Nah, ternyata statement Agus itu juga cocok untuk menyerang pengacaranya sendiri. Selanjutnya Netizen, ya orang-orang yang nggak ngerti lah dengan keadaan kita di sini gitu. Orang-orang yang cuma tahu, sekedar tahu, cuma dengar dari satu pihak, langsung dihujat begitu besar sampai ini melebar kemana-mana, seakan-akan kita itu materialistis dengan uang gitu ya. Dia pemain narkoba. Apa bisa bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Pertanyaan itu berarti abang pernah melihat bukti-buktinya dong? Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi. kita coba ulang sekali lagi. Orang-orang yang cuma tahu, sekedar tahu, cuma dengar dari satu pihak. Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi. Jadi Agus di sini merasa kesal karena dihujat banyak orang yang nggak tahu bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi. Banyak orang yang hanya tahu informasi dari satu pihak saja. Jadi Agus benci sama orang-orang yang menghujat karena hanya cuma mendengar dari satu pihak saja. Padahal pengacaranya sendiri ketika ditanyakan bukti apa benar Novi seorang pengguna narkoboy, pengacara Agus menjawab, saya tidak melihat langsung, saya hanya mendengar informasi dari orang. Jadi kira-kira Agus benci atau tidak ke pengacaranya sendiri. Ya begitulah ceritanya. Tapi kita di sini menunggu taruhan pengacara Agus kepada John LBF. Kalau John menerima tantangan pengacara Agus, misal jika Novi masuk penjara, maka John LBF harus membayar taruhannya ke pengacara si Agus. Jika Novi tidak bisa dipenjara, maka John LBF akan mendapatkan uang taruhan itu sebesar 5 miliar. Jadi kira-kira seperti itu.